Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kicomania semua, balik lagi di sini di Coki Kico ya teman-teman ya. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu diberi kebaikan, kesehatan dan kemurahan rezeki serta dimudahkan segala urusannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin membahas tentang murai batu yang terpantau ya mangap saat kita lombakan atau digantangkan ya teman-teman ya. Aku ingin membagikan sedikit tips ataupun pengalaman ya teman-teman ya. Mohon maaf sebelumnya, ini bukan ilmu, aku juga bukan suhu, apalagi pemain sultan ya teman-teman ya. Perlu digarisbawahi, cuma joki pinggiran yang mempunyai sedikit pengalaman, siapa tahu bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Murai batu mangap, kenapa dan apa penyebabnya ya teman-teman ya. Oke, perlu diingat teman-teman, ketika kita mengondisikan burung murai batu kita saat mau kita lombakan ya teman-teman ya, kadang kita lupa ketika kita memberikan atau meningkatkan EF yang kita berikan pada burung kita ya teman-teman ya. Seperti biasa, untuk mengondisikan burung murai batu kan kita tingkatkan EF-nya ataupun porsinya ya teman-teman ya. Dari mulai 5 sampai 7 sampai 10 dan bahkan lebih dari 10 untuk EF-nya, untuk jangkriknya, ditambah lagi kadang kroto, kadang ulet Hongkong ya teman-teman ya. Di situ kita harus menyadari teman-teman bahwa kapasitas burung kita misalkan hanya mampu menampung 5 sampai 7 ekor jangkrik hariannya ya teman-teman ya. Ketika kita bom, kita kan nggak sadar kalau burung kita nggak bisa menampung EF sejumlah itu ya teman-teman ya. Belum lagi kalau kita tambah kroto, tambah ulet Hongkong ya teman-teman ya, jadinya seperti apa kan kita nggak tahu ya teman-teman. Sedangkan kapasitas burung itu sendiri-sendiri ya teman ya, nggak bisa disamakan seperti logikanya manusia saja ya teman-teman ya. Ada yang mampu makan banyak, ada yang cukup sedikit. Ketika manusia memakan melebihi kapasitas, kadang-kadang kita makan biasa satu piring. Ini karena kita mau pergian atau kemana, kadang kita ntar di jalan takut lapar apa gimana kan kita tambahin biar kita kenyang. Kita nggak tahu efek sampingnya ketika makan tiba-tiba seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu juga sama pada burung ya teman-teman ya. Kapasitas burung kita hanya mampu menampung misalkan hariannya itu 5 sampai 7. Ketika kita genjot sampai 10, bahkan tambahin EF lagi, ada kroto, ada ulet Hongkong. Nah itulah dia tidak bisa menampung dan dia itu tidak bisa mengeluarkan keringat, beda sama manusia ya teman-teman ya. Dan dengan cara dia mangaplah dia mengeluarkan keringat itu ya, karena dia terlalu pegah ya teman-teman ya. Jadi dia itu terlalu ngap di dalamnya, dia tidak bisa menampung, apalagi dia mau nyepah ya teman-teman ya. Sedangkan pencernaannya pasti tidak mampu ya teman-teman ya. Akhirnya alhasil burung ketika kita lombakan pasti dia akan karena dia pegah di dalamnya, dia pasti akan ngetem, dan ketika dia mengeluarkan tembakan juga pastinya dia akan patah-patah karena dia ngap ya teman-teman ya. Akhirnya dia mangap seperti itu teman-teman ya. Akhirnya dia mangap dan kebanyakan sekali bunyi pun ngeglondong. Itu pengalaman seperti itu yang sering aku ketemui di lapangan atau di lomba, saat dilombakan ya teman-teman ya, murai batu seperti itu. Jadi murai batu mangap itu selain kita terapi dengan umbaran, itu kita harus memperhatikan saat kita naikkan EF-nya ya teman-teman ya. Ingat, jangan asal bom, jangan asal genjot EF ya teman-teman ya. Kita harus memahami karakter murai batu kita, seberapa kuat dia menampung EF kita. Pahami di hariannya,
pahami kita memberikan EF di hariannya. Jika kita berikan dia 5 ekor jangkrik sudah gacor, kita turunkan lagi menjadi 4 atau 3. Jadi ketika kita mau kondisikan dia naikkan, kita sudah paham karakter ataupun kapasitas penampungan makan dia saat kita lombakan, jadi stabil ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Intinya kita harus bisa memahami karakter burung kita dalam porsi EF ataupun porsi makannya ya teman-teman ya. Jangan sampai kita salah menerapkannya ya teman-teman ya. Ingat itu penyebabnya adalah kita terlalu banyak mengenjot atau mengebom murai batu kita dengan EF seperti itu ya teman-teman ya. Alhasil murai batu kita nggak kuat menampung, dia nggak bisa mencerna, dan yang akhirnya saat di kantangan dia cuma ngeglonggong, sekali nembak patah-patah dan kebanyakan mangap. Akhirnya kita pun jadi gimana, seperti apa ya, sekali seperti itu udah ketahuan. Udah nggak bakalan kita maksimalkan burung kita di kantangan ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga sedikit pengalaman ini bisa membantu ataupun bermanfaat untuk teman-teman. Untuk pengondisian murai batu yang mangap saat dilombakan itu kita harus benar-benar memahami atau bisa menakar EF yang akan kita berikan pada burung murai batu kita ya teman-teman ya. Di hariannya kita pahami berapa kapasitas burung kita memakannya ya. Dia bisa mencerna dengan baik. Hariannya kita kepantau burung gacor, fit, sehat, seperti itu ya teman-teman ya. Jangan asal jangan asal genjot EF biar dia jalan kenceng. Iya emang ketika kita kadang kan dia rajin tuh nembak, tapi nggak maksimal pastinya ya teman-teman. Pasti dia akan patah-patah karena dia terlalu kenyang, tidak bisa menampung, kapasitasnya udah memenuhi ya, tidak bisa mencerna dengan baik. Akhirnya dia begah dan volume serta tembakannya pun nggak bakalan maksimal saat dikantangkan ya teman-teman ya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami sedikit pengalaman dari aku ya teman-teman ya. Semoga bisa membantu. Siapa tahu teman-teman ada yang sedang memiliki kasus burung seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekian dari aku, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya dengan tema yang lain ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Factor, Joki Kicau, Kicau Mania Factor.